Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Fauzan, kemarin apa aja yang disampaikan ke masyarakat? Menjelaskan pengertian PHBS, Bu. Sama menyebutkan manfaat PHBS, menyebutkan gambaran PHBS, sama menjelaskan pengertian COVID dan menyebutkan cara mengurai risiko terkena COVID. Penkesnya berhasil nggak? Dalam, Bu? Penkesnya berhasil nggak? Promosi kesehatannya berhasil nggak? Oke, Bu. Berhasil? Alhamdulillah, Bu. Apa indikator berhasilnya, Mas? Bisa diceritakan apa indikatornya Mas Fauzan bilang berhasil Penkesnya? Ada di laporan itu harusnya udah hafal, karena yang bikin sendiri, kelompok sendiri yang bikin. Pasti ada kan indikator keberhasilan Penkes yang diberikan. Ayo kelompok anggota kelompok yang lain bisa menyampaikan juga apa indikator keberhasilan Penkes yang Anda lakukan, yang kelompok lakukan. Jadi nggak menggugurkan kewajiban sudah promkes ya, tapi ada hasilnya. Halo. Siapa aja sih kelompoknya Mas Fauzan ini? Silahkan disampaikan. Halo, ada yang mau jawab nggak? Putri, ada kelompok lain lagi nggak, Bu? Ya, masa dicuekin nanya, nggak dijawab-jawab. Yo, Fauzan, Faiza, sama Gustin, kan cuma cerita yang kemarin ya. Kalau realnya dilakukan kan berarti tahu. Tadi siapa yang mau jawab? Faizah ya? Silahkan, Mbak. Ayo, Bu, izin jawab. Untuk indikator keberhasilan, peserta mampu memahami materi yang kami sampaikan sekitar 30% untuk kenyataan di lapangannya, ya, Bu. Terus peserta juga ada yang lumayan banyak yang bertanya tentang materi yang belum paham. Hasil pretest dan posttestnya naik berapa persen?
Mbak. Rata-rata pretestnya berapa nilainya dibandingkan dengan post-test? Ada kenaikan prosentase nggak? Ada, Bu. Berapa persen kenaikannya? Sekitar 30%, Bu. 30% itu kenaikannya apa keberhasilannya? Oh, kemarin nggak dikasih kuesioner pretest post-test. Ya, jawab jujur biar nggak kelamaan. Ya, Zoom-nya terbatas. Dikasih pretest post-test nggak? Itu yang dikasih soal apa bagaimana ya, Bu? Iya, soal sebelum dan sesudah Penkes itu pretest dan post-test dikasih nggak? Mohon maaf, Bu. Tidak waktu kemarin. Lah, yo piye iso jawab berarti orang dua. Oke, terima kasih Putri. Mungkin dilanjut kelompok lain. Bu Ana, punten, tadi kelompok pertama yang kelompoknya Bu Ana, Catur, Dinda, sama Egin yang cuci tangan di Desa Leduk. Oh iya, nanti aja Bu, saya lihat lagi itu laporannya. Tadi udah presentasi. Oke. Berarti udah selesai ya, Bu? Oke. Terus tinggal kelompok tadi menjawab pertanyaan. Yang tadi kelompok 3 sama 4 kan dikasih pertanyaan ya sama Putri. Silahkan Mipil dijawab kelompok 3 dulu mungkin. Terus kalau misalnya memang nggak tahu jawabannya, bilang aja nggak tahu kayak gitu biar cepet ya. Iya, Bu. Berarti Bu, yang apa ya pertanyaan ABCD sama TIU itu sama yang ngegabung ya Bu ya? Ini yang dari A dulu ya Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Audiensnya itu para pesertanya itu dari anak SD dari mulai umur 3 tahun sampai 5 tahunan ya Bu. Soalnya di situ juga kan ada acara semacam kayak acara itulah di desa. Di Seleduk itu ada acara kayak lomba-lomba gitu. Jadi nggak cuma ada anak kecil aja yang mengikuti peserta di situ, ada juga orang tuanya yang mengawasi di situ. Terus untuk B-nya perilaku yang dapat diamati dalam presentasi hari itu masih banyak anak yang belum memahami cara cuci tangan yang benar. Enggak, B itu adalah perilaku yang diharapkan, Egin. B. Udah nggak? Oh, yang terlibatnya berarti? Yang diharapkan, bukan yang kamu lihat. Yang diharapkan setelah ya? Kamu penyuluhan, apa? Oh. Ya, saya diharapkan anak-anak lebih memahami untuk cara mencuci tangan yang benar dan baik. Kemarin dan Putri untuk bilang, menjaga nggak bisa diukur loh, Mas. Sering rajin di cuci tangan. Kemarin udah dikasih materi kan, kata-kata paham itu nggak bisa diukur loh. Kata-kata behavior itu yang harus bisa diukur, bisa dilihat, semua orang bisa lihat. Coba saya tanya ke misalnya Rangga Regina. Halo Rangga. Rangga sibuk apa Rangga dari tadi, Rangga? Tidak, Bu. Tidak, di sebelahnya ada siapa? Ada adiknya, Bu. Ada adiknya. Fokus dulu ya. Coba misalnya Rangga bilang ke saya misalnya, Putri, saya paham tentang kamu. Nah, itu paham tentang kamu itu nggak bisa diukur. Mudeng ya, Egin. Apa behaviornya berarti apa? Misal bisa mempraktekkan cuci tangan. Oh iya. Iya kan? Mempraktekkan cuci tangan yang benar. Terus kondisinya? Kondisinya adalah apa?
Ya kemarin kalian penyuluhan berapa lama rencananya? Berapa menit? 1 jam? Nggak nyampe sih Bu, cuman kurang lebih 40 menitan. Nah ya itu, kan dalam membuat tujuan itu kan direncanakan ya. Oh rencananya 40 menit. Berarti setelah penyuluhan 40 menit. Ya kan? Degree-nya kalian rencananya semua anak harus bisa atau hanya berapa persen yang bisa? Itu kemarin yang bisa cuman kisaran 50%-an, Bu. Nah, Yang iya, lainnya maksudnya, masih diajari temennya. ya maksudnya Putri yang namanya tujuan itu kan dibuat sebelum kalian penyuluhan ya Egin. Perlu dipahami ya teman-teman. Ketika membuat tujuan itu sebelum penyuluhan. Jadi kalian punya target. Oh, besok aku rencananya mau 50% apa berapa persen. Lah target tadi yang akan menuntun kita pada saat kita penyuluhan. Oh iya, aku udah target 50 peserta aku udah mudeng ya kepriwe cara nih. Akhirnya ketika saya penyuluhan jadi lebih semangat. Suara saya lebih keras biar si anak-anak fokus. Gitu loh. Mudeng ya? Dong ya? Oke. Terus pertanyaan yang lain? Berarti nanti di laporan yang TU-nya kalimatnya diperbaiki ya. Kemarin kan sudah dicontohkan kan? Mudeng ya, Egin ya? Ya, oke. Pertanyaan yang lain silakan. Agak cepat. Ya, kelamaan ya. Oh, tadi kan Bu, izin. Ya, Tadi gimana? pertanyaan yang acara kegiatannya apa saja yang dilakukan kan Bu dari awal? Ya, caranya yang karena di situ kita bukan hanya sosialisasi sendiri, tetapi juga di situ kita berbarengan dengan acara kegiatan masyarakat yang lain. Jadi acaranya dimulai dari pertama pembukaan, yang kedua dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Desa Leduk, terus Ketua organisasi anggota sedulur Leduk, dan juga dari anggota organisasi yang lain. Kemudian dilanjutkan dengan acara kegiatan mewarnai anak-anak. Setelah acara kegiatan mewarnai, dilanjutkan dengan berbagi pakaian yang masih layak pakai dan juga buku-buku yang masih bisa dipakai. Kemudian dilanjutkan dengan acara kegiatan sosialisasi kita, yaitu mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, lalu dilakukan acara kegiatan permainan. Setelah itu dilakukan dengan acara penutupan. Oke, pertanyaan Putri langsung nyambung ya. Ada nggak kegiatan apersepsi? Kenapa Bu? Sinyalnya putus-putus. Ada nggak kegiatan apersepsi? Pembagian kuesioner ada nggak? Ada Bu, kita buat 10 kuesioner untuk dibagi. Oke, ya. Di laporan nggak ada ya Mbak? Mudah nggak? Di laporan pertanyaan kuesioner harusnya dilampirkan. Ya nggak sih? Iya. Ya. Kemarin sudah ada. Di berkas itu sudah ada, cuman berkasnya tertinggal di kosan dan saya pulang ke Lampung, jadi lupa dibawa, Bu. Oke, berarti nanti silakan diupload lagi. Terus selanjutnya di bagian hasil ditulis sebelum itu pengetahuannya apa sih, yang baik berapa, yang cukup berapa, yang kurang berapa, yang sesudah juga ya Mbak. Baik, Bu. Mudeng ya. Terus angka COVID yang terbaru tadi gimana? Nanti silakan dimasukkan di analisis situasi ya Mbak.
Jadi Baik, Bu. COVID yang terbaru kalau bisa ya di Indonesia, pertama di luar negeri, di Indonesia, di Jawa Tengah, di Banyumas. Ya, lebih bagus lagi di Leduk. Tapi misalnya di Leduk kok nggak nemu angka, kan nanya kayak gitu bisa ke apa sih Satgas COVID yang di Leduk ya. Jadi kalau bisa itu datanya lengkap. Itu tuliskan di analisis itu WASI. Terus selanjutnya tadi itu ada berapa peserta Mbak? Nggak tergambarkan di laporanmu. Pesertanya sekitar 8 sampai 11 orang gitu untuk anak-anaknya sendiri, Bu. Nah, kowe sing penyuluhan masa 8 sampai 11 ya kudu fix kan? Iya, 11 kalau nggak 11 atau 12 gitu, Bu. Agak lupa, ada absensinya cuman ya itu lupa, Bu. Masih di kosan. Kamu masih di Lampung? Iya, Bu, masih di Lampung. Oh, oke. Terus selanjutnya ada yang namanya apersepsi ya, kalau di langkah-langkah penyuluhan. Apersepsi ada yang tahu? Tidak, Bu. Jadi menanyakan dulu, anak-anak udah ada yang pernah tahu nggak tentang 6 langkah cuci tangan? Itu ya. Terus kalian kasih souvenir apa untuk anak-anak? Kuesionernya nggak dikasih. Kasih reward ya harusnya. Iya, rewardnya apa? Ngasihnya ke kepala ke lurahnya. Nggak modal, Bu. Bahkan nggak dikasih jajanan apapun ya adik-adiknya. Ngasihnya ke lurahnya aja, Bu. Saya nggak ingat ke anak-anaknya malah. Lurahnya malah nggak penting, jadi malahan kok. Lurahnya apa? Saya pengen tahu aja. Parcel, Bu. Parcel. Buah apa? Kayak jajanan itu loh. Oke, kalian urunan berapa? Ya, urunan berapa? Kemarin kan karena 2 kelompok yang melakukan kegiatan di situ, Bu. Cuma kan beda materi. Kita yang satu kelompoknya 4 orang, satunya 3 orang, jadi orang 7, satu orangnya 10.000. Mau kelompoknya Taufik ya, malah ibunya sing donature ya. Ya nggak sih, satu responden tadi 100.000. Ya paling nggak reward untuk si anak ya, misal dikasih sabun cair yang kecil-kecil atau dikasih masker kayak gitu. Yang itu jadi apa sih amal jariahnya kalian kan? Nggak inget, Bu, kemarin. Oh, ya oke. Terus selanjutnya ini beneran ya semua anak itu praktek 6 langkah cuci tangan ya? Beneran, Bu, ada videonya kok, Bu. Oke, ya. Video juga diupload di Selasa, Mbak. Halo, Mbak. Kenapa, Bu? Video juga diupload di Selasa ya? Iya, Bu. Ya. Terus pesan lagi, berarti pesannya untuk kelompok 3, yang pertama laporannya diperbaiki berdasarkan masukan, yang kedua video diupload, sama tadi ya daftar hadir gitu juga belum ada di laporan. Terus harapan Putri, kalian membuat buku saku, terus buku sakunya dihakikan. Mudah nggak? Namanya Bu Ana diikutkan, itu wajib. Mudah ya? Terus cara ngurus buku saku, bisa tanya ke Putri, bisa tanya ke Bu Ana, ngurus hakinya juga. Pada saat kalian besok kuliah offline, mudah nggak? Kuliah offline kan ke kampus tuh, ya? Ya. Terus bisa tanya ke Bu Ana, ke Putri, kita mau ngurus haki, caranya kepriwe, gitu ya? Baik, Bu. Ya, terus buku saku bisa tanya apa sih contoh kelompok kelas A, atau nanti kelompoknya siapa ya, Aziz juga nanti tak minta untuk membuat buku saku. Nanti saya kasih contoh ke Aziz ke teman-teman yang lain. Gitu ya. Jadi ada keluaran yang bermanfaat. Izin bertanya, Bu, untuk perbaikan laporan dikasih waktu berapa lama? Lebih cepat lebih baik kan ya, jawaban klise, iya nggak sih? Iya. Iya kan, nanti lebih cepat jadi kita bisa merekap nilai ya, terus nilai kita setor ke Butin gitu-gitu. Iya kan? Oke, Bu. Ya. Paling enggak ya 1 minggu gitu, iya kan? Ya.
Ya, oke. Terus selanjutnya kelompok 4. Bu Ana ada tambahan, monggo Bu Ana untuk kelompok 3. Catur, Dinda, dan Egin tadi. Kelompok 3, ya Allah, kalau keinget itu Bu, saya tuh datang ke sana ya, shock. Ternyata mereka itu ikut kerjaannya orang seni di situ, pada ngerokok, enggak puasa, luar biasa. Akhirnya saya memutuskan pulang, Bu, tidak jadi mengikuti penkes mereka. Mudah. Yang saya nanya lagi, yang punya link ke Desa Leduk tadi siapa? Dari Catur, Dinda, atau Egin? Egin nggak mungkin. Egin kan maksudnya Sidoarjo kan, jauh. Siapa? Saya, Bu. Siapa? Catur. Catur tuh orang Leduk. Lampung tadi ya? Lampung, Bu. Terus kenalnya sama anak seni? Enggak, Bu. Jadi ceritanya itu kan kita nyari tempat. Kan tadinya mau penyuluhan di SD gitu. Cuman untuk di daerah Leduk sendiri, SD itu banyak yang tidak tatap muka, Bu. Akhirnya kita cari referensi lain, bagaimana kita bisa sosialisasi. Akhirnya kita mutusin buat ke Balai Desa Leduk. Di situ ketemu sama kepala desanya. Terus kepala desanya bilang bahwa ada kegiatan. Kita nanya ada kegiatan masyarakat atau tidak, seperti posyandu atau yang lainnya. Terus bapaknya bilang kalau ada, tapi kita nggak tahu kalau misalnya kegiatannya bakal kayak gitu. Kita taunya cuman ada acara lomba mewarnai dan juga bagi-bagi baju bekas sama buku-buku bekas gitu. Ya, oke. Itu makanya jadi gitu. Ya. Berarti intinya prasurveinya kurang ya. Mudah nggak sih setelah dikasih info harusnya misalnya oh ya kontak person untuk kegiatan ini PJ-nya siapa, terus harusnya kelompok tadi ya tanya-tanya dulu ke PJ-nya tadi. Mudah ya, Bu. Harapannya dari tugas promosi kesehatan ini sih melatih komunikasi ya. Tadi dengan kepala lurah udah bagus, cuma tinggal kurang detailnya, nanya detailnya itu kurang. Gitu ya? Ya, Bu. Ada lagi Bu Ana? Ditunggu secepatnya itu ya, hakinya ya, pengurusan haki buku sakunya ya Mbak ya. Ya sudah Bu. Ya, Bu. Oke, selanjutnya kelompoknya Fauzan, Faiza, sama Gustin. Tadi pertanyaan dari Putri, silakan. Halo, Fauzan, Faiza, sama Gustin. Ayo, agak cepat. Fauzan, Faiza, Gustin. Izin menjawab untuk yang tujuan khusus ya Bu, yang tadi ABCD. Yang untuk audien itu pesertanya lansia, berjumlah 9 orang. Di laporan juga belum ditulis ya Mbak jumlah 9-nya. Ya kan? Iya belum Bu. Nanti diperbaiki. Nanti ditulis di tujuan khususnya ya Bu, yang audiens. Bukan di tujuan khusus, yang di sasaran itu loh, yang di bagian bawahnya. Kan udah tanggal, jam, selanjutnya sasaran. Terus?
Untuk yang diharapkan lansia bisa menerapkan PHBS di rumahnya sendiri. Yakin kamu penkes bisa benar mengurangi resiko terkena. Entar dulu, kamu bikin tujuan khusus si lansia bisa menerapkan PHBS. Bisa tuh, bisa menerapkan di rumah, kamu melihat, dan PHBS itu indikatornya akeh loh. Anak 10 kan? Iya nggak sih? Ketika kamu punya tujuan si lansia bisa menerapkan PHBS, kan PHBS itu ada 10 indikator. Nah, kamu yakin nggak sampai rumah setelah kamu penkes si lansia itu bisa menerapkan? Kamu pada saat dievaluasi sampai lihat mereka menerapkan, bisa nggak? Jadi ketika membuat tujuan jangan muluk-muluk ya. Mudah nggak? Jangan bukan, kalau tadi cuci tangan oke lah mempraktekkan karena hanya ngajari 6 langkah saja. Tapi kalau PHBS sampai mempraktekkan di rumah, gue angel, nanti nggak bisa diukur. Ya, mungkin tidak mempraktekkan, tapi si lansia tadi bisa menjelaskan kembali tentang indikator PHBS. Gitu. Mudah ya, Mbak? Mudah nggak? Ya, terus conditionnya kemarin rencana penyuluhannya berapa menit? Untuk penyampaian materinya 30 menit, Bu. Kalau keseluruhan waktu penyuluhan sekitar 1 jam, tapi tidak tepat waktu. Ya, terus digirinya secara rencana dari 9 lansia tadi kalian pengen lansia mudeng kabeh apa kepriwe? Apa hanya tadi Ya, Bu, kami harap semua lansia ya bisa menjelaskan kembali ya. Oke, karena pesertanya 9 mah kecil, insya Allah bisa. Oke, terus Mbak, kalau penkes ke penyuluhan gimana? Ke lansia gimana sih aturan main yang berbeda apa dengan orang dewasa maupun remaja? Mungkin bisa dijawab oleh Fauzan atau Gustin. Kalau untuk yang ke lansia lebih susah ya, Bu. Soalnya kan mungkin ada yang pendengarannya sudah berkurang, jadi kita mengulangi penyampaian materinya. Nah, kalau misal penyampaian penyuluhan ke remaja atau anak-anak, enggak, saya nggak nanya remaja anak-anak, saya nanya lansia. Apa yang berbeda? Iya, Bu. Dan itu harusnya sudah dipelajari di teori promosi kesehatan, Mbak. Teori pendidikan dan promosi kesehatan kemarin. Misal ya, medianya. Jadi saya tadi lihat sekilas di PPT-nya kalian kan, satu tampilan PPT maksimal berapa baris, Mbak Faiza? 23. Hah? Satu tampilan PPT, bukan slide-nya. Kan udah dikasih tahu ya, berapa? Maksimal 8 baris. Mudah ya, besok membuat skripsi, membuat presentasi, tugas PPT itu satu tampilan, PPT maksimal 8 baris. Nah, untuk lansia itu jangan pakai warna biru, kuning, yang apa sih ngejreng itu enggak. Justru layarnya putih aja, hurufnya warna hitam. Itu akan lebih mudah terbaca oleh lansia. Nah, itu kemarin teori kayak gitu dilakukan nggak oleh kelompok kelansianya? Dilakukan nggak, Fauzan, Faiza?
Halo, Fauzan Faiza? Gustin ya? Siapa ini? Ya, Gustin. Dilakukan nggak sama kelompok? Atau asal penyuluhan aja? Tidak dilakukan, soalnya kemarin para lansia juga kan ikut membaca. Itu juga agak kesusahan, Ibu, karena yaitu warnanya soalnya. Iya, ya makanya penyuluhan nggak asal penyuluhan ya, tapi teorinya. Makanya tadi teorinya dipelajari di mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan. Setelah itu barulah diaplikasikan, aplikasi ke tugas gitu ya, tugas penyuluhan tadi gitu ya. Ini buat pengalaman. Besok kalian jadi perawat puskesmas, misalnya penyuluhan ke lansia, yaitu aturan mainnya. Itu ya. Mungkin ada tambahan, Bu Ana? Tidak ada, Bu. Oke. Untuk tugas kelompok 4 juga sama ya, silakan perbaiki laporannya, sama juga punya tugas membuat buku saku, cantumkan nama pembimbing Bu Indri dan Bu Tri. Kayak ngapa contohnya nanti saya share, bingung cara ngurus hak kekayaan intelektual, silakan perwakilan kelas ya. Aziz ya, Aziz, besok kalau kuliah offline menghadap Bu Tri ya, Aziz? Iya, Bu, siap. Ya, menghadap Putri, nanti kamu sampaikan ke teman-teman. Oke, saya rasa itu dari Putri dan Bu Ana. Terima kasih. Tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun, Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Bu. Matur suwun, Bu. Terima kasih, Bu. Sami-sami.